terjadi ledakan tungku di salah satu pabrik nikel di Morowali dan ada Hmm. 13 orang meninggal dunia, 8 orang adalah tenaga kerja lokal dan 5 tenaga kerja Cina gitu. Dan saya kira ini akan semacam kado atau sambutan Pak Luhut kembali ke pemerintahan dengan kabar yang tidak enak. Kan Pak Luhut sekarang sudah mulai aktif lagi di pemerintahan setelah sekian lama istirahat di Singapura. Dan yang pertama kali dilakukan oleh Pak Luhut adalah juga menggertak seorang peneliti dari BRIN yang menyatakan bahwa pekerja Cina di Indonesia itu jumlahnya sangat sangat besar dibandingkan dengan jumlah investasinya. Dia membandingkan antara Singapura dan Cina karena Singapura bagaimanapun tetap jadi negara yang terbanyak investasinya di Indonesia, tapi jumlah tenaga kerjanya di Singapura kecil banget dibandingkan dengan Cina gitu. Dan Pak Luhut seperti biasa bawa sini datanya. Saya akan tunjukkan datanya. Kata peneliti BRIN itu, "Wong, ini datanya dikutip dari Kemenaker gitu." Ya, itu setiap kali Pak Luhut hadir selalu ada berita tuh. Dan selamat sehat kembali Pak Luhut, juga selamat Hari Natal. Dan kita melihat bagaimana kepentingan Jokowi dengan investasi itu diandalkan hanya pada seorang LBP itu. Dan itu dasarnya kenapa semua hal yang menyangkut gejolak politik yang diakibatkan oleh perubahan undang-undang, terutama dalam soal ketenagakerjaan, Omnibus Law, itu pasti terkait dengan kepentingan Cina tuh. Dan itu yang orang merasa bahwa kepentingan Cina terlalu mendominasi Indonesia tuh. Karena itu kemudian orang berupaya atau para peneliti terutama mencari data tuh. Dan kalau data itu diajukan, ya bukan peneliti yang dipanggil ke Luhut, Pak Luhut yang mesti mengirim penelitinya untuk mempersoalkan hasil penelitian BRIN. Kan begitu etikanya tuh. Kalau Hmm, dipanggil itu kelihatannya kok dipanggil dengan alasan apa itu? hmm. Apakah itu karena anak buah? Kan nggak mungkin. Kan ini data riset. Data riset itu harusnya dibantah juga dengan riset tandingan. Bukan diminta diklarifikasi. Klarifikasi itu harusnya di wilayah akademis, bukan di kantor Kemenko Pak Luhut tuh. Tapi tentu Pak Luhut jengkel karena selalu setiap kali ada soal dengan Cina, Luhut lagi, kira-kira Hmm. begitu kan. Hmm. Namun kita ingin perlihatkan sebetulnya bukan sekedar aspek perbandingan antara rasio investasi dan jumlah tenaga kerja, yang memang timpang sekali itu kalau kita lihat data itu bahwa tenaga kerja asing dari Cina itu mendominasi seluruh tenaga kerja asing yang ada di Indonesia karena memang investasi Cina di Indonesia adalah nomor dua setelah Singapura. Dan dalam perbandingan itu tentu orang lihat bahwa Singapura mungkin mempekerjakan tenaga kerjanya di bidang-bidang yang sifatnya padat karya atau sehingga Padat padat modal. modal sehingga Hmm. tidak terlihat efek menyebarnya secara demografi. Tapi pekerja Cina kan terlihat dan di Hmm. bandara kan terlihat Iya, iya. dan sifatnya kan bergerombol. Jadi orang langsung identifikasi ini masuk lagi. Ya orang Singapura yang nggak segitu. Orang Singapura mungkin Hmm. ya seminggu sekali dia kelihatan di kantor-kantor atau Hmm. di Hmm. lokasi yang lagi dia awasi. Lalu dia pulang ke Singapura karena cuma 1 jam penerbangan tuh. Itu juga Hmm. problemnya tuh. Demikian juga soal nilai itu kan pekerja Singapura selalu dianggap uh, tahapan atau tingkatan dia udah manajer segala macam itu. Nah, kalau pekerja Cina, tetap pekerja kasar yang terlihat. Ya. Jadi itu yang menimbulkan aspek-aspek psikoantropologis dan itu mestinya dikenali juga oleh Pak Luhut bahwa ada semacam kejengkelan atau bahkan rasa iri dari masyarakat Indonesia terhadap Cina tuh. Kalau Singapura di orang nggak iri karena dianggap ya apa sih Singapura negara kecil tuh nggak ada bahayanya kira-kira begitu tuh. Tapi begitu disebut Cina selalu pikirannya ini negara komunis Hmm. yang asal usul tenaga kerjanya pasti juga menempel dengan tugas-tugas intelijen kan itu Hmm. sebetulnya pesan yang mungkin tidak diucapkan oleh peneliti BRIN. Ya, dan memang benar dari sisi data yang dimiliki oleh peneliti BRIN itu juga sesama tenaga kasar dari Indonesia dan Cina itu angkanya bisa 13 kali lipat upah dari atau gaji dari pegawai Cina itu, dan katanya memang itu ada dasarnya karena memang standar upah di negeri Cinanya sana itu memang udah sangat tinggi sekarang. Tetapi kan kalau kemudian itu terjadi di Indonesia, di mana ekspat orang yang datang dan itu orang Indonesia kan seperti Anda juga pernah cerita kalau di negara seperti Teluk seperti Dubai dan sebagainya gitu justru Ya, tenaga lokal yang lebih tinggi gajinya dibandingkan tenaga tenaga asing, dan itu masuk akal sebenarnya kan.
Iya, di Qatar misalnya itu tenaga lokal itu 3 kali lipat lebih tinggi Hmm, dari tenaga asing walaupun kedudukannya sama, mau hmm, manajer versus manajer, pekerja kasar, tetap ada perlindungan karena dianggap bahwa kapital itu tidak boleh pergi ke luar negeri itu. hmm. Dan itu sebetulnya semacam nasionalisme. Dan Indonesia nggak bisa karena standarnya di Cina segitu, maka di sini juga segitu. Ya kalau begitu pendapatan per kapita kita dibanding dengan Cina mesti juga setara kira-kira Hmm, kan, hmm, itu soalnya kan. hmm. Jadi hal-hal yang menyangkut perbandingan itu dasarnya bisa dihitung secara ekonomi, tetapi yang lebih berbahaya kalau hitungan itu masuk di dalam semacam isu rasialis kan, itu Ya, dasarnya ya. kan. Hmm, Dan itu yang mungkin di Morowali orang melihat iya, tapi ini kan rasialis gitu. hmm. Dan ketika terjadi kecelakaan kemarin, lalu orang mulai lanjutkan analisisnya bahwa sangat mungkin itu ada mesin-mesin Cina yang udah kadaluarsa Ya, mungkin, ya, ya. atau tidak diurus dengan baik tuh, Hmm. lalu meledak di situ tuh, dan orang karena ada istilah hilirisasi dari Gibran, sekarang kita lihat, nah itu akibat Hmm. dari hilirisasi misalnya kan. Kan Ya. smelter itu kan Hmm. menunggu di hilir untuk membersihkan Ya. nikel yang kemudian setelah bersih dikirim lagi ke Cina atau dikirim ke negara yang lain, bukan oleh Indonesia tapi oleh perusahaan Cina yang memiliki smelter itu atau dan sekaligus memiliki perusahaan penambangan itu kan. Ya, Jadi ya. kita mulai membaca satu keadaan yang memungkinkan isu-isu yang sifatnya rasialis itu bisa muncul kembali Ya, dalam ya. keadaan-keadaan di mana kekuasaan itu makin melemah. Ya. Dan apalagi kalau kita bandingkan ya, kalau negara-negara seperti Qatar, Dubai itu kan lebih pada industri jasa ya, Bung Rocky ya. Sementara di Ya, Indonesia ini industri ekstraktif yang itu eksploitasi sumber daya alam kita, dan sumber daya alam itu sebagaimana amanat konstitusi itu harus memakmurkan bangsa Indonesia, bukan memakmurkan bangsa asing. ya itu makin tahu. Jadi masyarakat lokal pun makin tahu bos, yang digali dari bumi Indonesia itu harusnya tidak pergi ke tempat lain nilai tambahnya itu. Dan itu yang menyebabkan sinisme itu makin lama makin banyak, bahwa yang tiba di Morowali itu adalah Cina, dan Cina itu bawa pulang hasilnya, dan walaupun hasilnya ditinggalkan tapi itu menyebabkan kerusakan lingkungan, lalu mulai dibandingkan bahwa tempat pemukimannya beda tuh, begitu ada satu enclave itu sangat eksklusif, mungkin juga orang perhatiin makan siangnya berbeda-beda tuh, kecuali makan siang digratiskan seperti yang dijanjikan Gibran. Iya, iya. Ya, jadi saya kira sebenarnya apa ya, Pak Luhut tidak bisa kalau pola pendekatannya selalu itu. Saya kira salah satu komunikasi yang salah selalu menyatakan itu bawa sini datanya, nanti saya jelaskan begitu. Ini kan dalam posisi tidak setara, apalagi kemudian peneliti BRIN ini bagaimanapun ini adalah lembaga pemerintah gitu, dan notabene pasti juga di bawah kendali oleh Pak Luhut walaupun tidak secara langsung ya, Bung Rocky. Tetapi justru pernyataan-pernyataan itu malah menimbulkan semacam antipati, bahkan juga kecurigaan yang luar biasa. Ada apa nih? Selalu kok ada proteksi terhadap kepentingan Cina di Indonesia yang begitu luar biasa dari pemerintahan Jokowi. Ya itu yang saya maksud tadi, bahwa seolah-olah harus dipanggil buat menjelaskan. Hmm, Dipanggil atau bawa sini. Mungkin itu standar narasi Pak Luhut. hmm, Tetapi bagi publik itu eh, sesuatu yang membuat kita berpikir, jangan-jangan memang Pak Luhut ingin ingin menutupi data itu dengan ancaman awal. Kan ini udah bersifat ancaman tuh. Nah hmm, sebetulnya kita ingin supaya ada komunikasi yang lebih baik tuh. Kalau memang datanya itu tidak benar, maka Pak Luhut bisa bikin alternatif penelitian tuh. hmm, Baru setelah itu dibandingkan, bukan minta dikonfirmasi. Pasti si peneliti itu merasa subordinat karena nama Pak Luhut itu kuat sekali, dan jangan sampai misalnya dilaporkan ke presiden, lalu presiden kasih tindakan administratif misalnya kan. Jadi sekaligus kita mau terangkan di sini bahwa ini adalah data penelitian, maka kita hormati data itu. Sama seperti data penelitian dari Haris dan Fathia, itu data penelitian yang ongoing, in the making, masih berlanjut tuh. Jadi kalau tiba-tiba datanya diinterupsi dengan keputusan sidang, lalu bagaimana kita mau mempertahankan hmm, dalil kita atau hipotesis awal di dalam penelitian kan? Dan hmm. penelitian di bidang ekstraktif industri itu kadang-kala memang sangat rumit karena datanya tersembunyi kan. Data apa? Coba tanya, data nikelnya sama nggak di antara pemerintah swasta dan para pengamat? Pasti beda. Data Hmm. sawit itu bahkan di antara lembaga pemerintah, Departemen Pertanian misalnya dan Departemen Perdagangan bisa beda data sawitnya kan. Hmm. Jadi memang ada kesulitan untuk memperoleh data yang tepat. Karena Ya, itu
si BRIN itu mengucapkan hasil penelitian itu dalam upaya untuk memberi warning bahwa sangat mungkin keadaan semacam itu, ketimpangan dalam pengupahan bisa menyebabkan kerusuhan rasial. Karena hal itu normal untuk diterangkan. Karena itu yang terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia itu potensi kerusuhan rasial yang disebabkan oleh rasa iri bahwa sumber daya dalam negeri dieksploitasi, dijual, dan sisanya hanyalah ampas yang Ya, dihasilkan oleh smelter misalnya. ya, ya. Dan sekarang kemudian munculnya kecelakaan-kecelakaan kerja dan sebagainya. Dan saya kira ini serius. Dan dugaan seperti Anda sampaikan tadi itu kan bukan soal bahwa banyak barang-barang bekas sebenarnya yang masuk ke Cina. Itu sebenarnya bukan kecurigaan yang baru kan. Sejak awal juga seperti itu. Termasuk pembangkit-pembangkit listriknya yang di sana di Cina juga mulai dibersih dengan energi bersih itu dipindahkan ke Indonesia kan begitu. Jadi polusinya dipindahkan ke Indonesia, sementara yang hasil yang lebih bersih kemudian di Cina dan dengan nilai tambah yang luar biasa. Ya itu yang mestinya dibicarakan secara terbuka. Memang yang masuk mesin-mesin yang masuk ke Indonesia itu betul-betul mesin baru atau Mhm. dengan standar internasional kan. Kan selama ini tetap dicurigai bahwa Cina itu memproduksi barang yang usia teknisnya itu tidak lama. Mhm. Lain dengan barang Eropa misalnya yang udah dianggap Mhm. oke itu usia teknisnya pasti terandal tuh. Jadi itu intinya sampai sekarang orang masih menganggap ya buatan Cina, iya buatan Cina. Lalu kata buatan Cina itu derogatif sifat maknanya kan. Jadi Mhm. tetap di publik nggak bisa dibersihkan. Seolah dengan Pak Luhut memanggil lalu publik percaya bahwa data itu salah. Publik udah terlalu lama dapat kesan bahwa kita menyodorkan diri untuk dieksploitasi oleh Cina tuh. Mhm. Demikian juga bahkan Pak Jokowi menginginkan supaya IKN itu sampai gorong-gorongnya dibuat oleh Cina misalnya kan. Jadi Mhm. udah terjadi satu semacam psikologi yang tertanam di dalam benak publik bahwa kita menyodorkan diri untuk dieksploitasi atau diperbudak oleh Cina. Nah kata-kata itu udah muncul di mana-mana kan. Oh kita harusnya jadi budak Cina saja. Itu bahayanya kalau narasi itu berkembang lalu timbul ekses secara sosiologis dalam bentuk ketegangan sosial. Ya, oke. Satu lagi yang diucapkan oleh Pak Luhut yang kita perlu bahas ya. Rupanya udah ada pembicaraan dengan Pak Jokowi bahwa nanti kalau sudah ada presiden terpilih akan dikenalkan oleh Pak Jokowi kepada teman-temannya di luar negeri. Salah satunya MBS. Saya lagi mikir-mikir, kalau katakanlah Prabowo Gibran yang menang, katakanlah gitu ya, Bung Rocky. Kalau Pak Prabowo saya kira nggak perlu ya dikenal-kenalkan oleh Pak Jokowi karena jauh Pak Jokowi masih di Solo, Pak Prabowo itu kok hubungan dunia internasionalnya udah luar biasa, udah luas sekali. Mungkin yang dimaksud Gibran mungkin yang dibawa begitu ya untuk dikenalkan. Apalagi kalau Anies yang terpilih, ya Anies pasti jaringannya di internasional jauh lebih kuat dibandingkan Pak Jokowi kan. Jadi itu semacam saya bisa bayangkan mungkin Pak Luhut berupaya untuk menenangkan batin Pak Jokowi karena Oke. Mhm. dimanapun Jokowi gampang nih nanti Mhm. setelah saya selesai status saya apa. Jadi Mhm. mungkin dalam satu percakapan Pak Luhut bilang ya gampang Pak nanti toh nanti Bapak masih punya jaringan saya akan kenalkan dengan Mhm. presiden baru lalu kita Mhm. sama-sama Mhm. berkunjung ke Joe Mhm. Biden misalnya kalau Joe Mhm. Biden terpilih Mhm. lagi Mhm. atau ke Donald Trump karena relasi-relasi Pak Luhut atau Mhm. ke pangeran-pangeran di Timur Tengah. Tetapi itu kan ucapan untuk menyenangkan hati yang lagi gundah dari saya. Mhm. Saya kira lagi Ah. gundah aja Pak Mhm. Jokowi itu. Dan nggak Mhm. mungkin Pak Prabowo menganggap ya sudah saya presiden, saya datang aja sendiri urusan apa kan. Jadi Mhm. itu sebetulnya. Dan kita mulai melihat bagaimana Pak Jokowi mulai kehilangan atau udah lama sebetulnya kehilangan kemampuan untuk menjadi negarawan. Kan mestinya sebagai negarawan ya dibilang oke, saya sudah selesai, silahkan lanjut. Bila butuh bantuan, saya masih bisa hubungkan kalian dengan lingkungan-lingkungan yang pernah saya kenal. Itu bahasa diplomatis orang negarawan. Bukan dengan oke nanti saya kenal ini. Memangnya calon presiden nggak kenal mereka semua tuh. Dan Mhm. mungkin mereka lebih kenal Prabowo daripada Luhut. Mhm. Daripada Jokowi kan. Jokowi. Mhm. Karena reputasi Prabowo di tingkat dunia Mhm. dan pergaulannya yang lebih luas dari Mhm. Pak Jokowi. Yes, oke. Tapi saya kira benar ini secara psikologis ini ada semacam satu betul ada kekhawatiran. Yang kedua juga menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu rupanya selama ini merasa bahwa kekuasaan itu adalah semacam properti private-nya dia begitu ya. Iya, iya. Itu analisis yang lebih dalam lagi karena Ya. menganggap bahwa saya tetap akan berkuasa karena itu semua Hmm. soal harus lewat lobby saya kan. Hmm. Itu salahnya tuh. Dan tetap itu cara berpikir seorang dinasti kan. Dan Hmm. Pak Luhut sebetulnya harus mulai untuk menerangkan pada Pak Jokowi bahwa kekuasaan itu setelah
setelah 14 Februari itu berpindah, dan berpindah segalanya tuh. Sama seperti SBY setelah selesai ya udah dia betul-betul ya selesai aja sebagai presiden yang menulis buku, melukis segala macam tuh, bukan masih berupaya untuk membangun pengaruh pada presiden yang baru kan. Demikian juga harusnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi nggak bisa ngerti bahwa dia selesai itu ya selesai sebagai presiden setiap 5 tahun. Kan nggak ada presiden yang masih bisa mewariskan sesuatu itu sambil ikut mempengaruhi, kecuali itu sistem kerajaan. Jadi terlihat bahwa kemampuan Pak Jokowi untuk mengerti dirinya sendiri itu nggak bisa, atau nggak mampu untuk mengerti dirinya sendiri bahwa dia sebetulnya dan bahkan sekarang kalau kita bedakan bahwa Prabowo, Anies, Ganjar itu adalah calon presiden yang belum terpilih, belum diputuskan. SBY adalah bekas presiden. Dan sekarang masih berguna untuk seminar-seminar. Kan Pak Jokowi mesti pilih juga dia mau jadi apa. Nah sekarang dia masih presiden, tapi udah nggak ada yang peduli. Jadi saya terangkan bahwa Jokowi itu presiden bekas. Masih presiden, tapi statusnya udah bekas, artinya tidak diperlukan lagi. Sehingga dia mulai merasa tersudut sebetulnya. Ambisi dia untuk meningkatkan efisiensi nggak tercapai, untuk memperhatikan kedamaian sosial nggak tercapai itu. Jadi orang mulai mengolok-olok Jokowi sebetulnya, karena dia dianggap presiden tetapi sudah bekas itu. Apalagi ada kasus MK dengan Gibran. Jadi itu saya kira latarnya. Lalu presiden mungkin dibaca dengan baik oleh Pak Luhut. Kan yang paling mampu membaca psikologi Pak Jokowi kan cuma Pak Luhut. Lalu Pak Luhut hibur-hibur dikit lah itu. Oke Pak, nanti Bapak bisa perkenalkan jaringan Bapak, lalu Jokowi senang lagi tuh.